satu sekolah semua kan. Nah termasuk teman gue ini di Alizar juga. Oh lu Alizar juga? Alizar gue. Jujur tajir. Iya. Gue sudah Jujur. Lu gak bisa mengelak. Lu gak bisa mengelak. Lu gak bisa mengelak dong. Balatannya ketawa dong, bukan yang kagak gitu. SMP mana? SMP mana? SMP Alizar kemarin. Beda. Anjir. Nah, gak apa-apa. Itu rezeki dari Allah. Embrace. Habis kalian baru coklat. Enggak, coklat dulu baru kita. Lu bayangin Bob. Jangan anggap remeh Bob. Sebelum Silon Seven. Setelah coklat. Buyeng gak tuh? Di lokal fest itu terjadi sama Gledek. Iya. Dia habis Malik. Jadi Malik jadi opening kayak Gledek. Iya. Benar. Jujur untuk pertama kalinya Wanco deg-degan. Oh iya emang beneran. Deg-degan dia karena ini kan menyangkut temen-temennya. Oh iya. Gue kalau jelek gimana ya gue sama Gofar support sih. Alias pas di panggung, jelek. Sholat belang bentong. Pernah kayak beneran 1 hari gak sholat samsok, pernah tuh kayak. Terus tidak merasa bersalah sama sekali gitu. Wanco puluhan tahun begitu. Itu lebih gaya hidup. Gaya hidup ya? Oke. Jadi di konten Green Boys tuh gue suka battle knowledge sama Wancoy. Di beberapa episode awal tentang otomotif. Pokoknya kalau battle itu syaratnya di luar dunia gue. Gue kan basket, Wancoy musik punk harus di luar itu. Battle tuh. Suatu ketika mau lokal fest Medan apa. Kan gue baru tahu nama-nama band baru. Anjir nama-nama band sekarang ada beberapa yang gue baru tahu nih. Gue bahas tuh di situ. Coy, battle dong kita. Musisi Gen Z, gue bilangnya gitu. Harus lebih muda dari 420 nih, karena kan gue generasinya Ari Lesmana juga nih. Boleh. Danila di bawah itu, gue bilang. Oke. Dia nyebut nih, Nadif. Boleh lu gue bilang. Mantap. Nadif. Nama pertama yang gue sebut jujur Rehanur. Ya. Gak tahu tuh dia. Siapa itu? Gue menang gue. Masuk ke band dong. Gue bilang gitu. Fish boleh. Gue bilang gini. Diem lu semua perunggu. Wah dia tuh udah tuh. Case close tuh. Aduh perunggu ya ada. Gue bilang itu gue ada. Footage itu. Jadi memang namanya cukup catchy tuh buat gue tuh. Dan gue pertama kali lihat kalian di saat diundang Rian The Massive ulang tahun. Oh iya. Konser di Masif. Iya di Hall A. Iya. Gue dateng bareng Aca Straight Answer. Di situ diceritain tuh profilnya kan. Ini mereka bertiga masih kerja kantoran apa. Wih boleh juga nih, boleh nih. Duitnya banyak juga nih. Amin. Gue akuin. Boleh. Tapi memang kan tadi off cam kalian bercerita. Berawal dari ngeband di kantor Bob. Kantor. Disuruh bikin acara. Ngeband lah sesama staff ya. Ketemulah kalian. Bawain Red Hot bener gak? Dulu gue sama Ildo sekantor 2016-17an lah. Jadi tiap kantor ulang tahun yang main ya Ildo main drum, gue main gitar, ada teman kami lainnya yang nyanyi, dia main bass segala macam. Begitu dulu. Jadi ngikut bos aja nyuruh. Oh lu belum ada Dam? Belum. Oke. Belum masuk kantor. Tuh terus apa aja waktu itu lagunya? Sebut aja perusahaannya gak apa-apa juga sih. Jangan ya. Gak apa-apa Gojek. Iya Gojek. Waktu dulu. Sekantor satu lantai lah, sering ketemu juga. Jadi nongkrong bareng. Terus iya ada acara ulang tahun ya. Emang rutin ya tiap tahun lah gitu. 2 tahun lah kita main ya. 2 tahun terus ya gitu. Jadi main lagu apa nih gitu. Nadim request ini ya udah kita bawain gitu aja waktu itu mah. Lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di bar-bar live music. Nah, iya. The Killers, Red Hot. Tidak down ya. Iya benar. Ya gitu-gitu deh. Tapi dengan cara kalian menyebut Nadim akrab tuh berarti. Oh iya. Pak Nadim. Pak Menteri. Udah enggak. Lagi Nadim lagi. Dulu berapa orang selain lu berdua di situ? Yang ngeband. Berempat. 5. Ada
Yang lainnya tuh main bass kan gak ada ya. Iya, Bass, gitar, ya standar lah, standar banget. Oh keyboard ada. Ada keyboard. Tapi lo belum vokal lo ya? Belumnya. Enggak, Tapi yang- jujur skillnya oke gak? Oke, jadi menurut gue kayaknya karena dulunya pada anak band semua kan. mereka tuh. Iya, jadi emang yang anak-anak yang dulunya ngeband tapi udah kagak ngeband lagi gitu, kerja doang gitu. Gue sih jadi HRD Gojek dan mereka berdua di atas rata-rata nih. Apa ulang tahun tiap bulan ya? Jago, harus jago kan pasti mereka juga emes tuh gue yakin Tapi tuh. bener itu jatuhnya jadi kayak headliner ya. Dok, Iya, ya? iya. Sudah, Soalnya anak-anak kan kayak yang tamu ya kan acara internal kan. Jadi ya pasti karyawannya pada Iya. nungguin. Kapan nih mainnya nih si anak-anak ini nih gitu. Apa namanya dulu? Apa Goben ya? Goben. Oh, Goben. Nambahin go aja depannya gitu doang. Iya. Terus Sebelumnya band-band juga? Ada band dari beberapa divisi. Oh iya, Terus benar. Ada yang apa sih? kayak penampilan dari masing-masing divisi Iya. ada yang kabaret lah, Iya, ada ada yang kabaret. bikin Sulap ada gak sulap? Enggak. Sulap. Enggak, Agak belum. kurang sih ya kalau di situ. kuda lumping waktu itu kuda lumping ada enggak ding? Bagus tuh kuda lumping di. Cocok tuh. Iya. Akhirnya kalian resign. Dari kantor itu ya pindahlah ke kantor masing-masing jadi nyebar. Ildo cabut duluan 2000 berapa dulu? Iya 2017-an. Ildo 2017 cabut, gue 2022 cabut. Tapi pas 2019 gue sama Ildo udah gak bareng. Intinya kami masih kontak-kontakan lah, masih main juga, masih DM-DM-an ngomongin lagu apa nih yang seru apa segala macam. Sampai suatu hari dia DM, ngeband yuk gitu katanya. Ngajak latihan, pulang kantor. Kayak lu rindu tuh ya sama momen itu mungkin. Kayaknya iya. Iya dong. Iya, lagi kepikiran aja pengen nyewa studio nih, lucu nih, ngeband lagi udah lama soalnya waktu itu nggak ngeband. Terus lagi ngobrol sama Maul, ya udah deh, yuk coba gitu. Waktu itu juga sempet Maul sebenarnya ngasih denger lagunya dia udah bikin lagu gitu. Wah, dengerin cakep juga nih lagunya Maul gitu. Sekalian deh jajal gitu kan. Ya udah deh, masuk studio gitu. Latihan lah. Berapa orang saat itu? Waktu itu berempat. Jadi pertama Ildo, gue udah nge-tag tuh, gue main gitar, nyanyi nyobain kali ya, Ildo kan udah pasti main drum gitu. Terus cari basis siapa ya, udah gue langsung, ini siapa ya anak-anak yang di Jakarta yang main bass, gue ingetnya langsung Adam. Jadi gue sama Adam dulu bareng di Bandung, tapi kayak gue punya band di Bandung, Adam punya band di Bandung. Setiap ya band itulah satu scene lah kurang lebih. Jadi tiap acara apa, ketemunya di acara itu doang, tapi nggak yang kenal-kenal banget, enggak. Cuman tahu-tahuan aja. Tapi gue tahu bahwa Adam di Jakarta juga, gawe juga. Terus ya udah gue ngontak Dem, main band yuk nyobain, iseng-iseng aja. Ya udah booking studio di Bangka ya. Iya, Bangka. Di Bangka. Studio Taman. Studio Taman namanya. Terus latihan pertama berempat waktu itu ya. Berempat, gue ngajak temen juga, temen SMA. Dulu sempet ngeband bareng juga waktu zaman SMA, gue ajak lah. Jadi berempat, gitar, Maul sambil nyanyi, satu lagi temen gue gitar, ada main bass, gue main drum. Waktu itu kita bawain ini ya, Foo Fighters, Jimmy Weezer, Edward. Oke. Jimmy Edward gitu lah. World ya, zaman-zaman kita ngeband SMA lah gitu, lagu-lagu. Itu band-band era gue tuh. Iya. Iya, Umur kita kan gak jauh-jauh banget tuh. Bener deh, kayaknya Iya, belajar. Foo Fighters. Foo Fighters, Iya, Weezer gitu-gitu. Nah terus lucunya temen gue kayak ketipu dia karena dia pas ajakin ngeband karena gue dulu kan ngeband sebelumnya gue sempet R&B gitu sama dia. Oh gitu. Iya, jadi pop gitu. Ini drummer Ildo tuh pertamanya. drummer pertamanya Ran, FYI. Ya, album pertama tuh. Album pertama dia. Album pertama lah gue waktu itu sama Ran. Satu sekolah semua kan. Nah termasuk teman gue ini di Alizar juga Oh dia. lu Alizar juga? Alizar gue. Jujur tajir. Iya. Gue sudah Jujur. Lu gak bisa mengelak. Lu gak bisa mengelak. Lu gak bisa mengelak dong. Balatannya ketawa dong, bukan yang kagak gitu. SMP mana? SMP mana? SMP Alizar kemarin. Beda. Anjir. Gak apa-apa. Itu rezeki dari Allah. Embrace. Kita gak akan framing ke situ. Udah ini banget tadi. Oh udah. Udah mentok, udah keburu jadi. Iya. Asta juga gue katain. Tenang aja. Udah gitu kalau Ran, Asta jadi base camp kan? Iya. Berarti paling tajir ya bertiga. Iya. Bener. Iya bener. Dulu emang base campnya di Aska. Di tempatnya Asta. Nah sama si gitaris ini. Jadi dia kebayangan Oke. tuh anjir gue diajak Ildo ngeband nih. Bikin run nih kita gitu. Pas sampai Ekspektasinya ya? Iya. Dia udah siap gitu kan. Bawa gitar mau ceket-ceket gitu kali ya. Mainnya Foo Fighter, Weezer dan lain-lain kan. Terus kelar latihan dia nge-DM gue. Dok,
lu gue kira mau main pop-popan kata dia gitu. Kegocek. Ternyata lu maunya rock ya gitu. Iya Dra, gue pengen ini sama anak-anak emang pengennya kayak Foo Fighters gitu, gue bilang gitu kan. Gue kayaknya nggak bisa jadi gitu. Oh nggak apa-apa ya. Dia kayak dia ya udah deh, ya udah abis itu udah latihan berikutnya kita bertiga doang dan bertiga terus sampai sekarang. Jadi kefilter dengan sendirinya. Dengan sendirinya karena ya gitu dia kayak gue cek aja dia kayak. Itu juga gue inget pas lagi latihan juga dia bilang gitu. Ini kayaknya lu cocokan bertiga dah gitu, ngomong gitu. Terus lu gak ngomong nih, emang? Gak kan gue gak tahu. Iya. Pakai nanya. Oke. Enggak, bercanda Dra, sehat. Tercetuslah perunggu. Ya. Alias silver tuh. Bronze. Bronze. Karena memang 3 ya maknanya. Atau gimana maknanya? Ini si Mau pertama kali awalnya kan. Ya, mungkin sering ditanya nih pasti ya. Iya, awalnya kan nama band apaan nih. Terus si Mau nyeletuk perunggu aja kan. Soalnya enak 3 suku kata kan. Perunggu. Jadi kalau disebut di panggung enak kan. Perunggu. Kita sambut. Kita sambut Perunggu. Enak kan? Kalau komen cuma 2, perung band kan aneh. Nggak kan, enak. perung band. Perunggu. Geledek, gak enak Iya, geledek. nggak enak. Jelek, Jelek kan? Geledek. Jangan. Perunggu keren, ngakuin. Perak gitu kan enggak. Perak kurang. Kurang. Ya udah. Iya. Terus ya udah enak. Akhirnya ya udah kita setuju perunggu. Cuman ternyata si Hildo punya nemu artikel gitu. Apa filosofi lain? Ya, Filosofi tentang perunggu. Ini cocok logi aja. Yaitu? Kalau dari artikelnya katanya kenapa juara 3 itu selalu lebih kan kalau perunggu tuh ininya juara 3 gitu ya. Kesana kayak juara 3, juara 2 perak, juara 1 emas gitu. Nah juara 3 itu katanya yang paling lebih bahagia daripada at least juara 2 lah gitu. Juara 1 pasti paling bahagia. Enggak. Juara 2, ini kata artikel ya. Iya, Pak. kata artikel ya. Juara 2 nyaris menang dia, cuman kalah gitu. Sedih, paling sedih katanya juara 2. Juara 3 tuh udah masuk naik podium lah. Jadi cukup gitu. Jadi happy dia, at least dia happy daripada juara 2 kata artikel begitu. Yang penting naik podium. Nah, iya kita cocok logiin jadi kayak ya udahlah kita cukup-cukup aja lah gitu. Jadi bersyukur aja lah mau dapatnya apa juga gitu. Yang penting sudah cukup gitu sih Bang. Sedap. Sebenarnya filosofi itu nggak berlaku buat gue karena band kalian keren. Jadi itu bukan peringkat 3 sih, emang mau aja perunggu. Harusnya gitu ya. Iya, maksudnya Yaudah deh. emang keren. Gitu ya. Benar. Habis itu ntar kita Karena jawab kalau lagi. filosofi gue di dunia olahraga di atlet ya, juara itu cuma ada 1. Iya, Dua tiga tuh peringkat. Iya. Cuma lagi dan lagi kalian udah jadi gitu. Jadi kalau ada yang nanya, ini kalian peringkat 3 ya? Saya nggak lihat peringkat 1-2-nya sih. Anjing. Kalau gue jadi dia. By the way, gue dress code udah gue samain nih. Asik. Alias pinjem Billy. Iya. Ya gitu. Jadi seperti itu ya. Seperti itu Bang, iya. Berawal dari enak disebut MC. Ya. Enak penyebutannya lahir. Benar. Lahir di tahun 2019 berarti. Itu ngeband terus bahkan pas lagi booking studio, pokoknya kami tuh latihan berapa kali tuh masih belum ada tuh nama perunggu. Jadi booking masih pakai nama masing-masing tuh booking studio. Sampai rekaman juga masih belum. Sampai rekaman. Jadi terus latihan, mulai bikin lagu 1, 2, 3 jadi rekaman pertama itu bahkan asalnya nggak niat-niat amat rekaman, cuman gara-gara dia mau S2. Mau S2-nya keluar. pinter. Terus Pinter, Bob. beasiswa, gue tambah-tambahin ini dah. Beasiswa. Pintar. Ke Inggris. Ya. Gua tambahin lagi. Rapi. bagus. Suri teladan lah. Iya, ada teladan bener. Terus dia mau beasiswa, kuliah keluar, terus dia bilang, aduh gue kuliah dulu lagi. Terus kita mikirnya ya udah daripada bandnya bubar gitu aja, rekaman aja dulu kali buat arsip gitu. Udah cari studio, ngontak teman yang bisa bantuin buat jadi kayak produser gitu, buat bantu ngasih. Ya kan udah pada lama ya gak main band, jadi takutnya bego pas rekaman, emang bego beneran sih. Enggak Pas lah. rekaman nanya-nanya dulu ini gimana sih, harus nyari apa dulu, apa yang dilakukan gitu. Udah beres rekaman jadi 1 EP judulnya Pendar rilis 2020. Udah jadi bikin EP itu alasannya gara-gara biar kalau bubar gak apa-apa, soalnya udah ada. Jadi nothing tulus. Nothing tulus. Pandemi tuh. Sebelum. Pandemi benar, jadi pas rekaman, rekaman udah beres. Januari sebelum Februari pandemi. dong. Iya, jadi rekaman dari 2019 akhir, lu berangkat? September 2019. September 2019 berangkat, rilisnya yang 2020. Oh jadi berangkat dia? Jadi berangkat. Jadi ya pas pandemi emang gak manggung samsek kan, jadi ya udah.
Terus lu balik tahun? 2020 Oktober. Udah Oh cepet ya? Ya setahun doang kuliahnya. S2. Begitu lu lihat hasil album ini? Ya makanya pulang. Oh itu. Tapi jujur beneran. Iya ya? Awalnya gue emang mau lanjut kerja di sana aja tadi. Di mana sih? Di UK, di Inggris. UK, oke. Di Coventry kotanya. Tahu gue. Di mana? Sejam dari London lah, sejam dari London. Sejam dari London. Oh kayak sini Bogor. Iya bener. Bogor. Cibubur. Cibubur, sentul. Oke, itu sebenarnya Inggris tuh surga buat kalau lu suka bola. Iya. Sama band-bandan ya. Iya betul. Band-bandan banyak di situ. Banyak. nonton konser nggak sih? Banyak Terutama konser nonton. Britpop. Ya justru bang alasan gue ngambil S2 sebetulnya pengen nonton konser bang. Wah hati lu sebenarnya di band sih. Gak usah kuliah beneran. Kan biar dapat beasiswa. Oh iya. Ya kalau pinter beda Bob. Terserah dia. Udah bener. Bener. Oke. Alasan utama gitu. Akhirnya album berhasil. Pulang. Lalu decide tuh. Kayaknya memang band ini gak bisa setengah-setengah nih. Bener gak? Iya. Momennya apa tuh? Apa kalian. Saat itu kan era Zoom meeting tuh. Ngobrolnya gimana tuh? Apa nunggu pulang? Enggak, jadi kan sebetulnya yang kami rekam sebelum gue berangkat itu EP. Iya. Jadi cuma 3 lagu. Oke. Ya udah pas gue berangkat, rilis lah satu-satu kan rilis. Ternyata ya oke nih ternyata kan Responnya lumayan lah. ya. Terus ya udah abis itu pandemi. Akhirnya kan ya kami semua pada di rumah gitu kan bingung ngapain. Karena mau nih yang awal-awal nih iseng kayak tiba-tiba ngirim satu lagu demo gitu. Terus udah gue tambahin apa, Ildo juga nambahin drum kayak gitu-gitu. Terus tuker-tukeran file lah. Kan. Selama pandemi tuh kayak gitu terus tuh. Sampai akhirnya udah kekumpul banyak berapa ya itu kekumpul 18 lah. Ya udah akhirnya udahlah bikin album aja lah gitu. 2021. 2020. Mulai rekaman 2020 akhir November. Cepet banget. Cepet. Jadi gue balik tuh langsung rekaman kita. Itu udah perunggu tuh? Udah. Namanya udah perunggu. Terus udah ya emang apa ya. Jadi pas Adam balik selang 2 minggu langsung workshop lah gitu. Jadi kita udah ngeplotin gitu. Dam lu balik tanggal berapa? Tanggal segini. Oh ya udah September minggu ketiga di rumah gue tuh. Waktu itu gue masih tinggal di Cibubur. Jadi kamar kerja gue sulap jadi kayak studio gitu lah. Kita nyolok bawa alat masing-masing dari rumah ngulikin. Ya 2 jam habis buat ngeset doang. Mainnya paling cuma sejam gitu waktu itu ya. Terus ya udah di situ mainin lagu yang udah pernah yang dibikin demo. Terus kayaknya udah nih jadi. Baru masuk studio beneran buat rekaman. Terus rekaman akhirnya albumnya rilis 2022 Maret sih Memorandum itu yang kalian dengarkan sekarang lah gitu. Si semua lagunya di sini. Beredar di mana-mana jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala macem. Itu kita bayar tapi bang kayak ke coffee shop kagak ada yang bercanda. Enggak. Nah ini kan di luar ekspektasi sebetulnya. Kalau kita bicara jerih, kalian mungkin ya sampai sekarang pun masih kerja kantoran gitu. Apa titiknya di mana kalian bertiga anjing beneran nih ya? Ternyata perunggu bisa jadi duit juga. Apa tuh momennya di telepon siapa? Apa gigs apa? Kayaknya bukan lebih ke duit tapi lebih ke anjing beneran nih gitu. Ya, apa tuh momen itu? Openernya Sheila on Seven konser. Tahun? Jakarta 2023. Oke. Itu yang Sheila comeback. Ya. Yang di Kemayoran? Itu aku di Jakarta. Panggung pertama Sheila setelah pandemi itu kan. Gua akuin. Itu nonton semua tuh. Iya. Nia Ramadhani, Asli. semua. Gue ingetnya dia ya. Nia Ramadhani yang disebut dulu. Enggak karena, iya ada di Instagram. Gitu. Oh itu openernya? Openernya 2 bareng sama Coklat. Jadi banyak. Cuman di rundown ya. Coklat, Perunggu, Sheila on Seven. Gawat. Bingung kan lu. Nah kalian ngobrol gak based on apa nih? Bisa pilih kalian? Malam itu tapi jadinya kami gak ketemu. Karena si Sheila on Seven-nya sangat intinya mereka clear area. Rapi banget lah mereka. Tapi segala macam. Jadi kami gak sempat ngobrol, gak sempat ketemu. Cuman pas setelah acaranya beres nanya-nanya lah akhirnya berdasarkan apa. Ternyata ya salah satu sumber mengucapkan ya intinya bilang kayak ini ada yang rekomendasiin aja ke Mas Adam waktu itu. Mas Adam Subarkah basisnya Sheila on Seven. Nih ada band baru terus ya karena emang kami banyak yang bilang ada miripnya sama Sheila on Seven gitu sedikit-sedikit gue sih alhamdulillah ada yang bilang begitu ya. Berarti kan dibilang mirip Sheila on Seven berarti bagus kan. Betul. Iya udah dibilang ada yang mirip terus Mas Adam ternyata suka. Share ke bapak-bapak Sheila on Seven doyan juga ya udah. Diajak main. Itu pas dikabarin
Jadi opener Shalom Seven ya, kayak di prank. Asli. Ini siapa anjing? Namanya Oke. bener. Aneh tuh. Ini beneran gak tuh? 20.000. 20.000 ya. Pertama kali tuh. Iya. Yang nonton 20.000 ya? Ceban minimal lah. Iya minimal ceban. Ya itu aja G-Expo depan sampai belakang. Gak kelihatan tuh ujungnya tuh kayak lagi Nah, naik pas haji. kalian itu banyak yang tahu lagu kalian udah dong. Belum, waktu itu 2023 kayaknya masih rada. Udah ada tapi gak yang banyak-banyak banget. Dan orang kan datang pengen nontonnya Sheila kan kayak kapan nih Sheilanya main gitu. Jadi kami mainnya tahu diri aja main lagu cuman 5 lagu lah, setnya pendek terus kayak kami mainnya juga cepat-cepat terus pas mau beres, yuk kita mainnya cepet ya soalnya mau nonton Sheila Seven juga nih gitu. Terus pada ketawa yang nonton gitu. Ya Habis udah. kalian baru coklat. Enggak, coklat dulu baru kita. Lu bayangin Bob. Jangan anggap remeh Bob. Sebelum Shalom Seven. Setelah coklat. Puyeng gak tuh? Di lokal fest itu terjadi sama Gledek. Iya. Dia habis Malik. Nah, jadi Malik jadi opening kayak Gledek. Iya. Well deserved. Jadi 2 achievement Malik adalah pernah manggung di sela-sela Coldplay Iya. dan jadi Opener openernya sama Gledek. Benar. Mantap. Iya. Fix. Pasti. Benar. Jujur untuk pertama kalinya Wanco deg-degan. Oh iya emang beneran. Deg-degan dia karena ini kan menyangkut temen-temennya. Oh iya. Gue kalau jelek gimana ya? Ya gue sama Gofar support sih. Alias pasti manggung, jelek. Jangan dul. Gitu. Jangan dul. Bayangin lagi. Nah, Local Fest tahun ini kalian pertama kali ya? Pertama kali local fest betul. Iya. Ikutan ya? Nah yang membedakan nih kita ada kolaborasi sama brand. Ada kolaborasi sama brand di mana yang membedakan kita dengan event musik lain, si Local Fest ini turut campur lah di kolaborasi ini. Baik itu secara komunikasi dari part kreatifnya juga mungkin kalau emang diperlukan dan lain-lain. Sehingga yang membedakan dari tahun sebelumnya, brand yang akan hadir di Jakarta ini brand pilihan. Oke. Jadi kurang lebih hanya 6 atau 8 Bob ya? Ya 7. Nah salah satunya sih sama Peter Goods ya? Iya. Karena memang mungkin event-event lain ada, tapi kita si 7-7-nya ini ada kolaborasi. Karena ya gue pribadi punya brand pernah berkolaborasi dengan Pak Haji Roma Irama dan Danila, dulu Mesleng. Kan tidak semua punya akses itu. Nah sementara di sisi lain banyak banget brand-brand yang berpotensi yang layak buat dieksplor. Nah kita mulai dari tahun ini nih. Nah kita mulai dari si Better Goods nih salah satunya sama si Perunggu. Berarti baru tahun ini yang collab merch itu baru. Iya. Oke. Iya. 7 brand tuh ya. 7. Terus Gledek sama Louis Vuitton kan. Oh iya. Ya, emang marketnya di Cocok. sana. Iya Cocok, cuma Wanco jujur. minta duit di depan. Jadi nggak jadi jalan gitu. Tapi ada berapa artikel sih sama Masih dibicarakan Iya. kemarin Hafal kita nggak? masih brainstorm. 3. Ngejarnya 3. 3 ya. Kalau masih dibicarakan, jujur gue agak pesimis. Karena per kita syuting 3 minggu lagi. Benar produksinya ya. Kecuali bikin sapu tangan ya. Bener juga ya. Sama gantungan kunci. Sama stiker. Sama stiker. Tapi kalian kan juga merchnya cukup jalan nih. Alhamdulillah. Lumayan. Iya. Gue pernah discuss sama Mas Bim Bim Sleng sih. Bahwa sepertinya merchnya saat itu ya. Merchnya Sleng tuh kurang keurus. Tapi gue paham, Mas. Kan nih era dulu ya. Lagu lu kan laku banget nih. Jadi lu mungkin gak concern di sini. Karena laku banget. Lagu jadi ini cuma buat sampingan lah. Nah tapi di era kita sekarang, gue cukup happy ngeliat ya kayak buat tangan Danila bagus. Perunggu juga oke gue lihat. Morphem juga keren-keren. Nah pandangan kalian melihat merch sebuah brand ini, band seberapa penting sih sebetulnya? Karena ada 1-2, gue gak bisa sebut nama ya. Ada, gue gak begitu sih kok karena kita fokusnya ke musik. Gak apa-apa juga. Tapi menurut kalian bagaimana? Itu boleh diminum loh. Apa tuh? Minuman di bawah. Oh, iya. Ini sebenarnya kita lagi jadi bahan diskusi akhir-akhir ini juga sih Bang. Dimana saat ini tuh bener emang Perunggu udah jalan dengan toko. Kita kan ada toko Ini Abadi namanya, jualan merch tuh di toko Ini Abadi itu gitu. Cuman enggak, Toko Ini Abadi. namanya toko Ini Abadi. Kayak material ya. Yoi. Iya, benar. Ini Abadi Benar. tuh nama judul Judul lagu, lagunya salah kami satu lah. judul Oke. lagu. Ya. Toko Ini Abadi, tapi emang sekarang jalannya tuh
masih belum optimal lah gitu. Jadi kita produksinya tuh masih ya sepengennya aja gitu. Nah ini lagi kita bicarain karena memang kita ngerasa itu potensinya harusnya gede. Terus kita dapat feedback juga dari pendengar perunggu banyak banget yang ini mana nih merch-nya kagak keluar-keluar karena kita beneran sebulan tuh ada sekali itu Gak juga syukur juga. ya. Enggak juga, bahkan 2 Per quarter ya. Jadi emang ketika produksi artikelnya oke, diterimanya bagus, habisnya cepat, tapi secara produksi terusannya tuh cycle-nya kita masih mandek lah gitu, nggak rutin gitu. Nah ini kita lagi bicarain memang kayaknya sih harus dirutinin nih gitu Karena memang lumayan banget kan buat lumayan banget iya. sih. ngebus Jadi sales juga. dapat gitu. transferan kaget. Mana nih? Gitu. Tapi sebagai penikmat musik juga kan karena kayaknya kami juga doyan beli kaos band juga sebenarnya. Pastinya. Jadinya udah jadi kayak ada statementnya gitu kan Bang, kayak gue misalkan pakai kaos band apa tuh kayak nunjukinnya gue dengerin band ini nih gitu. Biar dinotis sama orang lain, ada gitu-gitunya Iya juga kan. benar. Ya katro tapi ya udahlah suka-suka Enggak gue lah. gitu kan. Itu. Ya itu menggambarkan identitas. Nah, gitu. Benar. Jadi termasuk kalau misalkan kayak apalagi kalau misalkan ngeliatin band teman-teman yang lain juga kan kayak mereka kan kalau misalkan yang bagus-bagus emang gue doyan beli itu. Jadi kadang mereka suka kayak tenang gue simpenin buat tuh mendingan beli aja gitu karena tahu sama-sama tahu transferannya enak gitu. Iya Jadi, benar. Gitu sih. Jadi penting banget jadi makanya pas Jadi lebih mau diseriusin. banget ya udah beneran ya lagi Bebenah. ngecek vendor ideal yang kayak gimana, nyari udah mulai nyari kreatif director kayak gimana buat desainer, karena sebelumnya beneran yang kayak rada Wallace gitu lah. Betul harus ada satu dedicated sih. Yang emang dia di situ tuh. Nanti tinggal present ke kalian. Benar. Ya, jadi udah mulai nanya sana sini lah ya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang dari sini juga gitu. Jadi pas makanya kesempatan buat collab sama Better Good juga jadinya buat kami belajar juga. Jadi kayak ngeliatin ini prosesnya kayak gimana, terus karena kan selama kemarin sebenarnya emang kami nggak terlalu nempel, nggak terlalu ngurusin. Jadi lebih kayak yang bukan tahu jadi tapi lebih ke Bang, ini desain berikutnya begini, kita produksi segini, oke gitu. Kayak kalau sekarang jadi kayak makin hands on, jadi pengen kayak ini untuk mikirinnya jadi nggak cuma bikin satu artikel, pengennya bikinnya kapsul sekalian gitu. Jadi nggak cuma kaos, ada jaket kayak ada topi, sarung tangan kiper, nggak ada yang tahu kan. Iya benar. Sarung. Benar. Iya benar. Peci, bisa. Bisa benar. Bisa. SID salah satu band yang setiap dia manggung ada booth sendiri. Oh iya bikin. Iya itu sold out terus. Nah itu kan menarik buat gue ya. Itu sebenarnya hal yang udah pengen kita lakuin dari lama. Jadi sama Stun gitu, roadman kami yang kebetulan juga ngurusin merch kami juga. Pengennya tuh setiap manggung tuh udah bawa barang juga buat ya buka booth gitu selalu dimanapun. Iya. Enaknya gitu. Tapi ya masih kita tweaking. Tapi ya intinya merch penting banget. Penting. Sama mungkin nyambung sama kalau dari segi bisnis gitu ya. Karena kan memang kalau misalnya kami sebagai band kan ya kalau ngomongin si pendapatannya gitu kan pasti kan lebih yang utama kan dari si panggungan gitu kan. Cuman ya dengan adanya merch kan jadinya ada source yang lain kan. Dimana kan amit-amit misalnya kalau tiba-tiba misalnya kayak pandemi lagi gitu kan. Harus misalnya kan jadi kan ada setidaknya ada pendapatan dari yang lain gitu seperti kayak merchandise kayak gitu. Gak hanya manggung doang. Itu misalnya lo ditarik Guns N' Roses kan. Iya, nah iya tahu kan. Cocok kan? Iya cocok kan, karakternya sama kan. Lo Black Sabbath. Gak ada yang tahu. Bubar nih gue ditarik Black Sabbath, misal. Gak ada yang tahu bener. Masa nolak? Iya bener. Tapi iya sih karena memang itu salah satu collectible items. Iya ada gitunya sih. Ya lu tau sendiri band luar sampai puluhan juta kan. Segala macem gitu. Nah di depan mata ini ada vakum dari sosmed. Oh iya. Gimana ceritanya tuh? Oh. Iya jadi Keresahan apa? Anjrit. Jadi sebenarnya selain keresahan apa juga, ya ini sepaket sama, itu sih belakangan kebetulan emang lagi jemet tuh bahasa Indonesia bukan sih? Bukan ya? Apa-apa? Jengah. Jengah. Oh bahasa Indonesia itu. Ya lagi puyeng lah bacain timeline gitu. Terus jadi nginget-nginget dulu pas 2024 itu tuh kami bikin satu lagu pas dibikinnya pas lagi pada libur sosmed. Nah si lagunya akhirnya mau dirilis nanti tanggal 20 Juni. Judulnya Pikiran yang Matang. Nggak tahu nanti pas ini tayang udah rilis atau belum. Si lagunya jadi pas sudah
Oh ini kita plan mau rilis single 3 nih, kan kita lagi proses album 2. Single 1 udah, single 2 udah, sekarang single 3 jadi pikiran yang matang. Rilis 20 Juni. Si lagunya emang selain tentang liburan sosmed juga dibikinnya pas lagi rame-rame liburan sosmed juga. Kalian bertiga maksudnya? Liburan sosmed. Kenapa? Enak. Dia dulu. Enak, Bang. Iya sih kalau itu iya. Iya, waktu itu kalau gue triggernya lagi banyak berita negatif aja bang waktu itu. Waktu 2024. Contoh Raja Ampat belum ada ya? Belum. Tapi kan banyak ya kayak sekarang kita ngelihat berita-berita tuh pembunuhan, begal, terus anak dibunuh sama bapaknya. Iya, Gitu-gitu tuh kan iya. banyak gitu ya. Terus di luar dari itu kayak banyak lah hal-hal yang kita kayak nggak bisa kita kontrol tapi kita kayak expose terus setiap hari gitu kan. Jadi kan makan pikiran gitu kan. Udahlah gue ini plus kayak gue kan suka ada report tuh kalau misalnya udah kelamaan main Instagram. Gue tuh rata-rata buka Instagram sama Twitter tuh mungkin makan 3-5 jam sehari. Gue mikir, nih kalau misalnya gue uninstall nih ya 3-5 jamnya bisa gue ganti ke hal positif lain gitu. Apa kayak olahraga. Itu lo uninstall tuh? Iya gue uninstall akhirnya. Terus Nggak sign out aja? Enggak, gue uninstall semua. Jadi biar ketika gue megang handphone ya gue fokusnya ke ya WhatsApp masih ngobrol lah bener sama temen atau enggak ganti app yang lain yang lebih manfaat kayak buat baca apa segala macam gitu. Gue bilang ke anak-anak waktu itu, gue uninstall awalnya dulu. lu tuh, awalnya lu. Gue Iya. nyontekin ngelatinnya kok kayak happy amat ya hidup gitu. Maksudnya kayak Ya itu enak detox hidup juga gitu. sih. Iya detox sebenarnya lah. niatannya detox kan. Terus gue udah gue nyobain install juga. Lah iya bener enak. Malah pas udah, tapi gue awet berapa ya 2 bulan 3 bulan. Tapi gue Wah lama juga tuh. lumayan. Balik laginya gara-gara jadi KOL. Iya. harus nge-post. Produk. Lu juga 2 bulan. Iya, sekitaran segitu gue sempat lama juga sih. Tapi jujur pada punya second account gak? Enggak, gue enggak. Itu beneran diniatin berhasil. Kalau mereka bertiga gue percaya sih. Wancoy gue gak percaya. Fourth account beliau kali. Iya. Terus ya udah bikin apa dan itu juga lagi proses udah mulai ngumpulin lagu buat album 2 kan. Nah si lagu ini kebikin lah gitu. Terus libur sosmed ya udah jadinya pas lagi mikir ini si lagu kedua ini mau promonya kayak gimana caranya kita bisa promo tapi kitanya juga kan maksudnya gini misalkan lagu tentang libur sosmed tapi kita promonya kampanye kitanya yang ngomong di sosmed kan ada kontradiktif. Ya udah jadi kemarin mikirin gimana caranya buat bisa promo tapi katanya libur sosmed gitu. Ini yang kita lakukan. Kapan rencananya tuh? 20 Juni rilis. Jadi kemarin promonya udah jalan. Yang kita lakuin tuh adalah Tuh teman-teman udah pada posting tuh? udah kita minta tolong ke teman-teman musisi lain. Ini gue lagi mau rilis single. Nebeng dong lo yang postingin. Tapi postinginnya bagian-bagian lirik aja. Gak usah nge-tag perunggu gak apa-apa gitu. Jadi biar Sini gue posting deh, ada gak? ada. Boleh. Iya. Habis ini mantap. Tambah lagi. Nanti gue marahin Wancoy, ini gak ada angkanya ya. Iya, kamu lu gue bilang. Kan udah dikasih job kemarin model perunggu lo Wancoy. Iya. Merchnya. Bener. Iya. Satu model Asli. kami. Jujur langsung makan kintan. Anjing tuh gue gak diajak. Iya. Ngajak-ngajak lo gak tuh? Photoshootnya di Gandaria kan? Iya di rada-rada. Rada. Perunggu boleh tuh lagu-laguan tuh anak. Benar. Iya. Ya nanti gue bantu deh. Siap aman. Posting. Mantap. Akan ada postingan berikut berarti? Jadi udah mulai itu dari hari Jumat ya. Ya, Jumat Jumat kemarin 13. Jadwal Jumat Sabtu Minggu ya Senin Selasa boleh. Nanti hasilnya itu ya kita kumpulin aja. Jadi poinnya lebih ke jadi emang kebiasaan kami promo dari single 1 sama single 2 tuh kita rada sering ini apa bikin puzzle-puzzlean lah nih liriknya kayak gini kurang lebih ntar lu Oke. atur sendiri. Nah jadinya yang kami share ke teman-teman tuh potongan lirik. Jadi ada yang bagian verse awalnya, ada yang bagian Oke. Cuma 2 baris gitu. Nanti yang mendengar bakal ngepuzzlein aja gitu kurang lebih ini bagian. Oh Wancoy agak berat tuh harus kreatif begitu tuh. Dia template aja tinggal posting sih dia. Tapi kita juga ngirim udah tinggal posting. kok, Oke, kagak perlu oke, macam-macam. oke. Aman. Ntar kita kirimin bang, aman. Jadi 2 bulan lu puasa sosmed, main lagi karena ada endorsan. Iya. Itu Mark Zuckerberg pas lu login nyari gue kan lu. Gue bilang juga Apa gue bilang perlu gue kan lu kata dia. Kacau nih. 2 bulan, tapi 2 bulan tuh lama lu. Alhamdulillah. 2 bulan lama. Gue maksimal 3 hari pernah. Pernah. Kayaknya juga berhasilnya gara-gara kaminya juga barengan kan. Jadi Iya itu kayak sih maksudnya- bagus sih. TikTok juga. Enggak, Twitter juga? TikTok sampai sekarang gue nggak pakai emang TikTok.
Gue juga. juga gue doang yang gak pakai TikTok. Gue pakai juga cuman buat lihat, paling tapi nggak sefrekuen Instagram lah. Gue Instagram masih nomor 1. Iya. Gue bikinnya cuman kayak pada akhirnya sempat nyoba ngepost kan, tapi abis itu udah jadi gak pernah buka lagi. Gak tertarik gitu untuk buka-buka. Belum nemu. Belum nemu. TikTok ya. Seru sih, tapi Iya. kayaknya gue belum yang se-attach. Kayaknya gara-gara pola makainya juga sih, karena kalau gue makainya beneran pakai Instagram tuh beneran ngeliatnya feednya anak-anak, feednya teman-teman gitu. Oke. Jadi lebih ke ngobrol ya, tukar-tukaran reels kagak jelas gitu kan. Contoh apa Kalau jujur? Udah apa-apa gue Oke, jawab. apa lagi? Dia tadi soalnya ketawa. Ya, Berarti nanti kan coba-coba. Enggak, kalau gue beneran Ilmu biasanya- pengetahuan kali ya. Iya, Ilmu science, roket iya. apa. Bener. Kita kan gak tahu. Iya, ngomongin hal yang saham. positif. Iya, Iya. ngomongin saham, ngomongin Saham, emas, Bitcoin. apa, Iya. Bitcoin. ekonomi Ekonomi. internasional. Ya, dia politik sama geopolitik sekitar Iya, lah iyalah. gitu. Kalau lu share ke gue sih gue gak read tuh kayaknya. Kagak. Nah, masuk ke masih di part lagu nih. Tadi Yudis bilang. Dan kebetulan belum ditanya ya. Jadi gue pernah nanya ke 2 musisi. Itu belum ditanya di mana-mana. Contoh gue pernah nanya sama Mas Kakak Sleng. Mas, lagu Poppy Selain Memori itu maknanya apa? Wah diceritain tuh. Karena kan selama ini mitos. Oke. Oh ya dibuka. Lalu Cinta Ini Membunuhku. Itu kan Rian Demasif ditolak dengan cewek yang sama 7 kali. Untuk pertama kalinya dia bercerita di Alves. Iya ada kok gue naksir cewek satu SMA. Nah Yudis tadi nitip. 33. Itu banyak diasumsikan zikir. Sebenarnya gimana? Apakah tidak bisa Gimana jawab? nih ngerunutnya ya? Wah ini menarik nih. Ini baru Bob. Ini Bob. Ngulik alias Yudis. Jadi dulu judulnya bukan 33 kali sebenarnya. Adalah lirik judulnya apa. Tapi si lagu itu ditulisnya pas lagi puyeng-puyengnya. Gue kebetulan yang nulis lirik waktu itu masih gue kan. Oke. Lagi puyeng-puyengnya sama di hidup lagi ada macam-macam lah. Gitu. Oke. Aneka ragam konflik ya kerjaan, domestik segala macam. Terus pas di nakar-nakar gitu. Ini penyebabnya apaan ya gitu. Mulai ngulik, kayak ini selama ini apa yang jadi sumber masalahnya apa gitu. Baru nyadarnya ya itu, gue nggak fokus aja, lebih ke pengen terlalu pengen banyak hal, tapi kalau ditanya lu sebenarnya maunya yang mana tuh gue nggak tahu gitu. Itu satu. Sama yang kedua yang baru disadarin lagi guanya pribadi waktu itu lagi nyebrang banget as of lagi jauh sama yang di atas. Ya lagi sholat belang bentong. Pernah kayak beneran 1 hari gak sholat samsok, pernah tuh kayak terus tidak merasa bersalah sama sekali gitu. Ancoy puluhan tahun begitu. Itu lebih gaya hidup. Gaya hidup ya? Oke. Terus. Gaya hidup beliau. Terus ya intinya Jadi- pengen lagi terus mikir, jangan-jangan emang yang bikin hidup berantakan ya gara-gara ini kali ya lagi jauh sama yang di atas gitu. Ya udah mulai benerin diri lah dikit-dikit sambil ya jadinya pengen diceritain di lagu, gue nulis. Ini menceritakan, isi lagunya tentang itulah, tentang gue pernah ada di kondisi yang disoriented. Terus gimana caranya buat bisa jalan terus, bisa tetap hidup enak terus. Mungkin adalah ya jangan lupa buat tetap dekat sama yang di atas gitu sebenarnya poinnya. Ya udah terus gue bagi lirik ke anak-anak. Gue tuh agak sempat pas bagi tuh ada ketakutannya kayak ini bakal terlalu cringe gak ya, atau kayak terlalu vulnerable gak ya, lu terlalu membuka diri lu apa enggak gitu. Tapi gak tahu, alhamdulillah anak-anak sih pada gas-gas aja. Lu gimana pas gue share? Ya soalnya. Sebentar. Sama Itu belum sih menjawab soalnya. pertanyaan gue sih 3-3-nya itu. Iya, oke, kenapa judulnya jadi 33? Iya. Ya itu selorohannya dari zikir sih emang. Bener. Ini fans lu di penjuru Indonesia apa gue bilang. Iya. Itu juga tadi pas gue bilang udah judulnya 33 aja, pada ketawa dulu. Benar. Yakin lu? Yakin. Soalnya bagian, jadi kan di ujungnya tuh si lagunya tuh ada bagian yang kita ngomong apa, sebutlah namanya tetap di jalannya. Nyanya tuh NN kapital. Oke. Kan gede. Iya. Ya pasti yang sono kan. Betul. Gitu. Ya zikir. Terus judul aslinya agak kepanjangan. Terus gue bilang kayak judulnya ganti kali ya. Jadi apa? 33 kali. Pada ketawa tuh gak apa-apa deh. Gitu. Oke. Ya udah, jadi ya emang kesana zikir. Maknanya cukup dalam ya. Insya Itu coy kalau lagi kesulitan
jangan ke minuman keras coy. Narkoba, ini lihat. Way of life. Ngedrink. Enggak, tapi by the way Wancoy udah sholat. Alhamdulillah. Tapi Sholat Id. setelah Isya, bam. Apa-apa kan lagi mencoba. Gak apa-apa. Iya. Support. Coba Iya. dulu. Kan dimulai yang penting. Benar. Benar. Yang penting dimulai dulu. Apa-apa. Makanya Gledek tuh bikin lagu religi dong Iya. Harusnya. Coba. Sulit sih tapi agak sulit sih ya. agak sulit. Image-nya cocok. Kalau lu Represent. kenapa Bang Riko? Hmm. Katanya tadi dengar-dengar, oh gue lagi berhenti nih gitu. Oh ya gue Tahun. udah setahun berhenti minum. Kenapa Bang? Awalnya Bang? Panggilan hati aja. Oh gitu. Masya Allah. Bang Wancoy. Gak apa emang, wah ini cukup deep sih. Karena memang lumayan gue lumayan banyak dibukain jalan sama Allah. Dari apa yang gue kerjain. Circle gue tau lah. Gue suka puasa. Senin Kemis gitu. Itu walaupun temen gue 2 setan gitu lah. Si Gofar sama Wancoy. Tapi mereka gak gangguin tuh. Alhamdulillah ya. Aman tuh. Jadi gue emang mau aja. Mau aja. Jadi kayak karena di gue pribadi alhamdulillahnya beneran ngebus apa yang gue mau kayak didengar sih. Kayak gitu. Rokok juga gue udah berhenti. Putau masih gue. Emang yang itu emang. Itu susah sih. Gimana lagi ya? Putau gue masih. Putau gue agak susah lepasnya sih. Brutal. Masih ada tuh kayaknya udah Udah, kan tuh. harusnya udah gak ada. Enggak nih jujur nih. Kan lo bertiga kemasannya nih baik, educated, idaman mertua jujur iya kan? Amin. Iya kan? Ini ada Wancoy di sini sih agak belang nih. Iya. Kebandelan apa yang paling bandel pernah lo lakuin? Lo dulu. Waduh. Ayo gak Dulu apa-apa. lagi. Lu tanya gue juga gak apa-apa. Kebandelan. Lu dulu bang. Hah? Lu dulu. Gue dulu ya. Biar ada thresholdnya gitu kan. Yang mana yang mau diceritain. Oh, versi apa dulu nih? Bebas bang. Yang lu nyaman ceritain aja. Oke. Narkoba banyak gue. Oke. Cuma narkobanya gue dulu ya. Aman. Dulu aman. Udah ketahuan. Dulu. Gue garis bawahi gue dulu. Percaya, tenang. Dulu Bang. Gue sholat pernah kondisi. Oh. Boleh. Jadi Mix and match. Iya benar. Jadi kan dulu, jadi gue tuh tipenya sama kayak Wancoy sekarang. Jadi gue tuh abis Isya sampai tahun 2022 minum gue. Masih. Assalamualaikum Jameson. Oke. Boleh. Dulu. Jadi ada satu momen untuk narkoba yang satu itu kan pecahnya perlu waktu. Setengah jam. Dulu. Iya. Gue bilang, ini kok gak pecah-pecah nih. Sholat Bob. Jujur Jumatan. Oh siap. Bolong. Sholat. Allah Akbar. Bab. Aduh. Set. Kenceng banget lo ketawa. Anda bisa merasakan ya kayaknya. Wah, gue jujur merasa berdosa tuh. Astagfirullahaladzim. Gitu, tapi gimana lu bisa masih tetap ngelanjutin tuh masih bisa? Enak tuh kan lagi berjamaah. Iya, makanya. Gue cabut. Iya. Masa gue cabut. Iya. Di tengah lagi. Di tengah lagi. Iya, itu satu. Cuma gue merasa berdosa banget. Gue menyesal. Asik. Itu yang part narkoba. Terus kalau di SMA 3, wah banyak di Green Boys banyak. Azan jam 10 pagi, Gofar. Azan jam 10 pagi, ada tuh sholat 2. Azan jam 10 pagi. Dia ke musola azan, Bob. Agama apa? Kalau Islam juga zuhur, gue bilang. Itu, terus banyak sih kita dulu telepon-teleponan. Jadi Gofar, gue, Wanco ada beberapa nama. Ada Alfa itu suka teleponan ke rumah. Tapi ngerjain, kok gue di depan portal depan rumah lo nih. Ban gue kempes. Ada di depan. Gak ada jam 1 pagi. Gitu. Terus
orang tua kita ngangkat telepon. Aduh ini nih. Halo, suara Wanco disak-sakin. Halo Om, si A punya utang berupa sabu 3 juta. Jadi dulu kan belum ada handphone. Kita telepon ke rumah ngeprank orang tuanya, lu bayangin. Gak kelihatan tuh yang nabung Iya. gimana. Gak ada Ada sampai ID ada ya. satu momen si Alfa apa nih? Itu dia didatengin guru biola jujur dari Bogor. Guru biola. Guru Halo, biola. tok. Halo, dengan Pak Alfa, iya. Saya guru biola dari Bogor. Udah nyampe depan rumah tuh. Saya ditelepon, wah kata Alfa anjing anak-anak lagi. Kalau nggak salah ceritanya dulu tuh Wancoy kerja di Celebrity Fitness. Oke. Nelponin anak-anak member. Kan kita risih kan anjing, ayo Pak mau jadi member gak cuma seminggu. Kita balas dendam, kita lagi makan di nasi goreng Bakti. Di situ tuh di stiker tembok tuh ada sedot WC, badut. Wah ini aja di kita nih. Jadi Bales. waktu itu yang pertama kalau nggak salah kita telepon Wancoy jam 4 pagi. Saat era handphone baru mulai kan. Telepon jam berapapun lo angkat. Iya, benar. Iya kan. Jadi Wancoy itu kita kirim orang untuk telepon jam 3 pagi. Wancoy angkat. Halo siapa nih? Halo Mas Wanda. Kita Burhan nih yang nyewa burung gagak dari Turki. Saya udah di depan nih. Wah maaf Pak bukan saya. Anjing siapa lagi nih kata dia. Itu dulu kita lakukan. Mantep sih. Tapi gue langsung astagfirullahaladzim. Oh iya pasti gitu. Mari kita sholat Sholat teman-teman. tobat. Gua bilang gitu. Bener. Karena Sonic, sholat itu nikmat. Asik. Ini Gofar yang bilang malah. Sonic. Gitu, tapi itu udah lewat. Tapi yang menarik adalah kan sebenarnya kita mungkin punya persamaan nih. Ini mereka bertiga sahabat gue. Kalian juga kan bisa dibilang udah sahabat lah sekarang udah intimate Ya, banget. insyaallah. Pernah gak ada gesekan-gesekan yang waduh kayaknya serem juga nih. Since Perunggu udah jadi sebuah IP dan entity lah. Sebenarnya kayak Tidak mudah loh berpartner Susah, dengan teman-teman anjing. agak alhamdulillahnya belum pernah yang gesekan kayaknya bahkan gesekan kecil pun kayaknya nggak pernah alhamdulillahnya sampai sekarang ya. Mungkin kalau gue ngerunut alasannya kenapa mungkin kayaknya karena emang kami sahabatannya pas udah gede. Jadi kayak gue sama Ildo kan ya pas lagi di kantor baru kenal pertama kali dan gak langsung jadi teman dekat juga. Begitu pula sama Adam juga gitu. Jadi kami baru intens komunikasi ketemu tiap minggu ya pas udah ada Perunggu gitu. Pas kitanya udah bapak-bapak gitu. Jadinya udah makin dekat ya udah tahu prioritas masing-masing. Udah gak ada yang baper-baperan kayak kok lu telat sih apa udah gak ada gitu. Alhamdulillahnya. Kayaknya itu ya tapi gak tahu deh. Sebentar. Gue untung belum lupa. Gue nanya dulu, lu bantu apa? Padahal udah lupa. Gue udah panjang-panjang nih jawabannya kan deh. Sorry. Si Bobby nih tadi ngomong nih. Yang lu Ingatan gue bagus, ingatan gue bagus. Bagus, tadi udah bagus tuh. Lu juga lupa kan? Gue udah standby, gue kirain di Iya. prompter dibukain lagi. Gak ada, coba. Gue mau ukur. Gimana nih? Ya udah ceritain aja. Apa ya? Gimana? SMP, SMA. Jujur gue tuh dulu SMP, SMA tuh rajin banget bang. Untuk yang belajar. Iya, jarang bolos. Berarti gak ada. Hampir nggak ada bang. Paling yang ini yang yang sekilas inget tuh gue cuman pernah. Jadi dulu gue ikut eskul taekwondo dari zaman SMP. Dan emang jadi atlet, jadi kayak emang atlet kota Bandung sampai kota Jawa Barat kayak gitu. Positif Bob. Positif. Jadi gak ada? Nah ini di situ gue Nah, ingat ini dia, banget. ini nih. Jadi gue pernah lagi latihan, gue sembunyiin jaketnya pelatih gue. Gue sembunyiin jaketnya, taruh di atas lemari, udah gitu iseng doang kan. Udah kita semua pulang tuh sore kan. Udah pulang, simpen. Terus udah kan besoknya kita latihan lagi. Terus ternyata pelatih gue gak pulang. Karena di jaketnya itu ada kunci motor, kunci rumah. Bisa. Bisa ya. Masuk bandel tuh. Ya, bandel ya. Bisa. Ya udah gue tuh hari itu latihan gue disuruh. Jadi ada. Lu ngaku akhirnya? Akhirnya ngaku. Karena Ya, kan dia gak pulang kan. Terus jadi akhirnya ya kita semua ngaku jaketnya di situ. Terus akhirnya gue seharian itu cuman dihukum. Ada namanya tuh, nama hukuman itu pago. Jadi gue kepala sama kaki. Gini kepalanya kaki, nah ini gue gini. Nah itu berapa jam tuh gue kayak gini doang nih. Plank tapi pakai Ya plank tuh. Gila, serius lu? Serius. Kayak film kungfu? Iya, kayak gitu udah tuh. Boleh. Itu boleh. Karena impact sama si pelatih lu ya, Betul, itu betul. boleh.
Kalau gua paling gue inget paling pas kuliah. Gua jadi parkiran motor di kampus gua itu ya intinya parkiran motor normal, ada yang parkiran motor di semi basement gitu, depannya kantin, depannya lagi lift. Kampus gua 9 lantai. 9 lantai kalau nggak salah ya. Terus motor teman gua nggak dikunci stang. Ya udah motornya gua bawa ke dalam, masukin lift, naik ke atas. Guanya tinggalin. Jadi itu motor selalu di dalam lift selama naik turun berkali-kali itu. Jadi ada orang mau naik lift, lah kok ada motor? gitu. Itu lagi teman gue nggak nyadar sampai, karena dia lagi di kelas, lagi kuliah. Jadi kuliah sampai jam 6 malam, sampai jam 6 sore pas dia mau pulang buka lift, lah kok ada motor gue? Gitu. Kalau gue bandel paling mentok segitu. Selebihnya pas SMA masih berkaitan sama motor, ini gue sama motor teman gue diparkirin, terus gue ini taruh biasalah iseng-iseng yang naruh di kardus gede dijual. Sama nomor telepon, sama hubungi bapak, tapi nama orangnya gue hubungi bapak, aduh ngomong jorok begini, KNTL lah gitu. Iya. Hubungi bapak KNTL. Nah si teman gue ini lagi, ya pokoknya si teman gue ini lagi kayak ngedate apa nonton lah gitu. Jadi dia lagi jauh dari sekolah, motornya ditaruh di sekolah. Ya udah motornya dipasangin pelang, ditaruh di tengah-tengah taman gitu. Jadi orang lewat, terus ya dia lagi nonton, ada yang nelfon. Halo, bisa bicara dengan Bapak Kontol? Hah? Siapa nih? Gitu ya. Ternyata ada orang yang minat sama motornya. Gitu. Ya, itu boleh, gitu. boleh. Ya, gue gitu doang sih paling. Lu harus paling parah lu. Karena terakhir. Kasih tahu dong. Paling SMP gua. SMP ini doang standar lah berantem. Karena waktu itu tuh jadi gua ada satu ya teman-teman sekumpulan gitu rame satu kelas. Nonton Fight Club bareng bang waktu itu. Fight Club baru keluar tuh Brad Pitt. Iya. Ya anak SMP kan nonton begitu. Itu sih keren masih. Keren. Tapi udah gitu kan terinspirasi tuh. Kenakalan remaja. Iya besokannya ya kayak bikin lah Fight Club antar kelas gitu. Keren itu sih. Iya. Udah itu doang. Itu doang. Tapi diskors habis itu karena rusuh sampai. Tapi satu lawan satu. Enggak, rame-rame jadi kayak tawuran jatuhnya. Iya, tapi di dalam sekolah. Di dalam sekolah internal. Terus kayak di lapangan basket gitu, dia dari sini gitu. Pukul-pukulnya gitu aja sih sebenarnya. Apalagi selain itu? Ya standar lah Bang kalau SMA sampai kuliah sempat minum gitu ya ada. Nah, itu sih gitu, masing-masing lah. Iya. Ya, gue ada temen satu SMA 3 temen sekelas gue namanya Angga nih. Lurus banget. Ketemu lagi pas reuni kita udah di usia 30 tuh. Sama tuh lagi nongkrong gue tanya, "Gah, lu kan baik-baik nih Rohis apa? Kebandelan apa ya lo lakuin di usia 30 ini?" Nonton bokep. Sebentar. Gini. Sebentar. Kita umur 30. Kayaknya itu bukan bandel sih ya. Maksudnya ada tuh gitu. Sama Wanco disautin lagi. Ngeludah di bis kan? Bukan. Bandel itu ngeludah di bis. Bukan itu kebiasaan jelek doang. Ini emang bandel orang beda-beda sih. Kalau gue di antara bertiga, juara masih dia sih. Iya lah. Peringkat 1. Lu ada yang disuruh kungfu ya. Yang itu gak lu ceritain yang ulang tahun dikasih tai. Oh iya juga ya bener. Nah, lagi juga. dong. Iya baru inget gue. Gue tuh SMA itu. Iya. Ya kan SMA biasa lah. Ada ulang tahun. Biasanya kan paling dikasih apa gitu kan, telur atau apa gitu ya. Tepung gitu apa gitu. Ini mainnya udah bukan kayak gitu lagi tuh. Ya itu. Tai manusia. Diapain? Ya jadi teman gue ada yang boker nih. Terus tai lu ambil. Ya udah ambil terus. Teman gue yang ulang tahun udah diikat di pohon. Udah ambil tainya terus. Inisiatornya lu? Inisiatornya rame-rame barengan. Enggak jujur. Harusnya lu. Salah satu ya. Iya. Maskara. Biasanya itu kan dulu lewat. Tapi selain, aduh ini kacau juga. Ini kayaknya kalau videonya ini. Tenang kita edit kok, tenang aja. Kalau misalnya zaman itu udah ada TikTok, kayaknya gue tangkep kali ya. Enggak. Selain tai itu ada selain satu. tai apalagi? Nah ini nih. Orang yang berbeda ulang tahun juga. Iya. Di Banjurnya bensin. Akhirnya ngebunuh. Wah, bensin pulang sekolah siang-siang tuh kan. Iya. Gila. Matahari tuh. Iya. Hangat. Panas. Terus itu tapi lu aman ini gimana lu? Kan pakai air juga gak ngaruh kan? Awalnya kan ketawa kan. Hahaha lucu. Terus kayak kok kayak serius kan. Kita banjur pakai air gini. Pakai air juga makin panas gila. Gak
Gak tau lah Oh, iya, pada akhirnya awalnya bisa bisa. lah ini. Jujur, sama orang itu lu follow-followan gak sekarang? Masih kita Oh, temen. baik, udah ikhlas, Konco. Bob, ikhlas, baik, Konco dia kental baik. nih. Iya. Ternyata dia di antara Iya. Gue gak tahu lu berdua ada yang disimpan kali. Enggak. Gak ada ya, gak ada. Kita gak tahu ya. Iya. Nah sebelum kita podcast nih kita meluncurkan pertanyaan di Instastory. Ada banyak nih Bill. Ada berapa Bill? 2 kan tadi. Oh, Dua. tiga. 2,5. 3. Buset. Kita pilih berapa? 200. 19. Oke. Berapa Bil? Saya penasaran gue Bil. Berapa total? Oh iya aman. Gak maksudnya biar lu nya gak repot-repot amat kan gue kayak yang kalau 1.000 pusing. Dari banyak, gak ada akunnya? Dari banyak pertanyaan, album kedua Perunggu kapan rilis? Jara insya Allah tahun ini ya. Ya kuarter 3 atau 4 lah. Ya. Bismillah. Bismillah. Sebentar lagi ya. Ya. Sebentar lagi. Oke. Dari Mahardika _Widya. Halo Mardika Widya. Kalau dengerin lagu 33 kali di jalan sambil nangis, wajar gak sih? Masuk akal tapi sih. Iya, bebas Lu juga lah itu. nangis kan dulu? Iya, gue juga dengerin nangis. Iya, wajar. Wajar. Orang yang sama yang pernah nyiram bensin aja nangis. Bang, yang nyiram Apa-apa. bensin bukan gua Bang, Oh, benar Bang. bukan. Gue cuma nonton. Yang tai? Yang tai ramean juga. Ya, jujur. Kamu disalahin. Apa udah lewat. Lewat, iya udah lewat. Santai aja. Oke, wajar sih gue juga kayaknya Wajar. bisa mengerti tuh wajar. Ya. Dari Frel Williams, a.k.a. Frel Pradana _ apa yang menginspirasi Perunggu hingga sejauh ini? Kehidupan selama 35 tahun ini kali ya. Itu juga apa ya paling enggak gue lagi belakangan Spesifik lagi beneran ini ke Toyor sama omongannya dia kemarin-kemarin. Jadi sekarang tuh urusannya kayak udah gimana caranya buat apapun. Kan udah berkeluarga nih semuanya nih, udah pada kawin. Ya dia selalu ngomong gimana caranya buat apapun yang kita lakukan bikin kita menjadi ayah yang baik dan jadi suami yang baik gitu. Tuh coy. Terus Jadi setiap langkah yang dilakukan jadi inspired by Bang Wancoy sebenarnya. Makasih Bang Wancoy. Alias omongan doa lu. enggak dulu kayak enggak bukan maksudnya ya Tapi gitu oke. deh. Ya. Oh kalian udah jadi ayah nih? Alhamdulillah. Mantap. Terus ya yang menginspirasi jadinya begitu. Kayak urusan apa ya gimana caranya bikin orang-orang terdekat tuh happy apapun yang dilakukan gitu. Jadi nggak cuma menginspirasi urusan bikin lagu tapi buat jalanin hidup juga kali. Iya, keluarga sih kalau gue. Keluarga. Tapi emang dari awal kami ngeband, kami udah sepakat itu prioritas utama itu tetap keluarga. Keluarga nomor Keluarga satu. nomor 1, kedua Ya. Kerjaan kantor, ketiga baru ngeband. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan. Berikut dari Osiarnanta. Kenapa kepikiran jadiin Wancoy model merchandise-nya? Waktu itu kebetulan Angkanya cocok. Nikola Saputra lagi nggak bisa. Iya, cari kembarannya kan. Iya. Nikola Saputra, Reza Ardian. Waktu itu juga ada pernah nanya Pedro Pascal juga nggak bisa. Bener, buset Dia cari yang Pedro paling Pascal. dekat aja. Iya. Gitu. Iya. Mahesa Yohananda. Bener. Karena Jeffrey Nicole juga lagi sibuk kan saat itu kan. Lagi- Bener. Aduh lagi nggak bisa nih. Iya. Wancoy aja deh kayaknya yang Itu pas. dia. Agak Yunanda Direkomen juga dia. lagi di luar kota. Betul nggak bisa. Wancoy. Ya emang itu alasannya itu aja sih. Iya. Dari, sekarang udah full. Wah Wancoy asli. berapa Dari, jadwalnya? Apa? Bang Wancoy jadwal. Padat Tiga. asli. Boleh dia. Iya. Ya tadi lu cerita pas off cam sekarang lu udah mulai fotoin dia kalau lagi difotoin orang gitu kan ya? Apa? Iya. Gue sama Gofar tuh kalau lagi di airport di mana bang. Fotoin dong anjing gue bilang. Fotoin Wancoy sama fansnya itu. Gak apa-apa deh gak apa-apa. Alhamdulillah. Wancoy itu jadi. Lagi musim. Iya Lionel Messi-nya Inter Miami lah. Gue gak setuju deh Cristiano. Oke. Dari Sandika _Odi. Gimana proses terciptanya lagu Kalibata 2012? Mana ya? River Break. River Break. Waktu itu bikinnya lirik dulu. Lupa gue. Enggak deh musik dulu. Bikin musik dulu. Terus gue nemu lirik yang pas. Udah dihubung-hubungin. Cuman
gue tuh mengingat apa yang menarik dari lagu itu tuh. Itu lagu yang pas lagi dibikin, mood boardnya tuh gimana caranya pas kami ngedengerin, pas lagi merem, itu bisa kebayang lagi ada di mana, ngelihat apa lewat gitu. Jadi pengennya tuh orang pas ketika ngedengerin tuh punya pengalaman yang sama. Jadi Kalibata. istilahnya lu apa? Sinematik. Sinematik. Gimana tuh Dam? Jelasinnya Dam. Ya itu kayak alurnya beneran kayak lagi nonton film, cuman bentuknya musik gitu. Jadi tapi bukan kayak scoring juga. Jadi pas mulai sepi, dynamicsnya ada gitu. Jadi tapi prosesnya sih ya nggak beda jauh sama lagu-lagu lain yang di Memorandum lah ya sebenarnya. Berarti vibe-nya Kalibata. Alias Bukan apartemen tapi. Ada lirik tentang duren nggak? Itu banyak duren sih. tentang sopai Duren kambing, Petruk kan? Duren Petruk. 25.000 sama. Iya, Taman Makam Pahlawan. Iya benar. Komplek DPR. Ada gak itu? Gak ada kan? Nggak ada. Rel Tongseng, kereta. rel kereta. Rel kereta. Jujur dulu Stekpi, kampusnya berubah Stekpi. sekarang. Iya jadi trilogi. Kampus Iya, trilogi. yang membuat kalian manggung terakhir. Iya benar. Di hari H, kalian melewatkan band pengganti The Beatles lu geledek. Ya Waduh, iya lagi. Zoom aja, zoom. benar bisa. The Next Queen tuh. Iya. Iya lagi ya. Oke, next. Dari kisah S-nya 7 kali. Bener lagi. Iya Kok lu juga jago sih ya. Bang? Kenapa haru paling biru jarang banget dibawain? Iya jarang ya? Iya sih, hitungannya jarang. Tapi gak ada alasan tersendiri ya sebetulnya. Gak ada. Berarti harus dibawain lokal fest deh. Kalau kisah nonton, makanya kisah nonton yang ntar dibawa. Iya, ke lokal. buktikan dia nonton nih. Aku nonton ya. Let's go. Biasanya kalau setnya sejam tuh kadang kita bawain. Iya. Jarang kita dapat set sejam kali ya. Bener deh. Biasanya standar acara kalau nggak 45, 30, Itu berapa Bob nanti Bob? 10 gitu. Berapa durasi? 45. Bisa lah diatur-atur kalau mau. Sih sedap. Asik. Bisa diatur-atur. 45 jam kan? Wih. Yeah. Buset, 2 hari. Mecahin tuh. rekor muri Iya, jatuhnya. bener. Jeli tobing. Ah iya. Dari aduh. Ivan Des _ kapan ganti jadi emas? Ya juga. Enggak lah ya. Enggak sih. Enggak. Enak di Iya, emas. iya, emas. Emas. Sambut Dosuk- emas. Iya. Perak? Enggak. Enggak. Perunggu. Woi. Bener kan? Cocok deh. Dari Rian Febrip. Dijadiin gak bang duet sama Lomba Sihir? Tunggu tanggal mainnya. tunggu saja. Anjir, gitu aja ngomongnya padahal asbun. Itu harus gua akui tuh kalau Lomba Sihir sama Perunggu tuh ibarat bola. Bapaknya mahalan tuh. Bisa, Oh, benar. iya. Sama tuh. Romario sama Ronaldo lah ya. Mario. Bisa. Saya. Lamine Yamal sendiri sih. Gue Iya. tadi nyari dia tuh. Ada. Pedri, Dia sendiri. Pedri. Dari Habibubs. Oh. Kan sekarang lagi hiatus sosmed. Nah, Oh masih? Masih. Sekarang nih? iya, tapi bukan yang ini baru lagi kemarin nyobain seminggu buat sambil promo. Oke, berarti tadi gak di-repost dong Bile? Yang story? Ya iya maaf Iya. banget. Wah parah. Ya, sorry bang. Kan sekarang lagi hiatus sosmed, terus untuk mengisi waktu senggangnya ngapain? Ya karena Kerja bukan yang sih. utama sosmed sih ya, Nah, jadi iya kan? berjalan seperti biasa. Betul, betul, Oke, betul. gue bisa jawab. Paling yang ngegantiin waktu yang dipakai buat main sosmednya gua lagi ini. Nih jawabannya ini lagi sok keren baca buku gua. Nyobain baca buku lagi. Dia positif ya. Baca buku. Baca buku di handphone pakai pakai Kindle app gitu. Cuman enak baca bukunya kan bisa di-scroll. Ya rasanya kayak TikTok gitu nge-scroll. Tapi baca buku. Gue Keren, ikut keren. kelas online. Ngapain? Iseng aja ikut Kelasnya ngapain? kelas berkebun. Atau lu lihat YouTube ini kali yang disiram bensin gitu apa? Waduh, Bang, udah tobat bang. Oh udah tobat, udah tobat. Inspirasi. Nyari inspirasi berikutnya. Iya. mengenang. Next. Lu apa Dok? Lu Apa ya, main sama anak paling. Main sama anak, kerja. itu kan kewajiban main sama anak. Iya, dibanyakin. Oh iya. Tambah. Quality time bersama keluarga. Betul. Betul. Berarti kalau ada UFO kalian nggak tahu tuh? Bener. Iya lagi. Ye, Iya. Ini juga tsunami nggak tahu tuh? bener yang kemarin agak pedas ya itu. Jadi agak telat tahu beritanya Gusti. Iya benar. Oh kalian sudah lagi vakum tuh? Jadi Iya, iya. baru tahu juga dari Bini sih masih buka, tapi kayak Bini masih buka Instagram, tapi jadi dia juga kayak baru ngasih taunya pas nunggu gua udah lagi rada santai gitu. Ya kan kebetulan kenal juga kan. Iya pasti sih. Ya Allah, mari kita doakan. Iya rest in peace Orang Gusti. baik. Orang baik benar. Next dari Kalmahi. Oh, Kalau nggak siap terima salam pamit, terus harus gimana? ini referring ke liriknya Kalibata ya. Kalau nggak siap terima salam pamit terus harus gimana?
mungkin perpisahan sesuatu yang sedih kali itu. Iya benar. Maksud dia ya. Iya. Begitu. Bikin lucu gimana nggak bisa? Nggak bisa. Oh harus lucu ya. Aja deh. Jawab serius kali ya. Ikhlas. Ya ikhlasin tapi emang Itu berat tapi harus diikhlasin. betul. Tapi yang bisa bantuin emang waktu doang sih kadang-kadang. Jadi kayak udah. Bijak, jujur. Iya bener gak sih? Gua asbun aja. Gak akan bisa lupa Bener, kayak bener, gitu bener. mah. Doain ya doain. Doain sama doain. Walaupun text time tapi time will tell. Ntar juga ketemu lagi insya Allah ya. Amin. Benar. Dari Nathan File Flavio. Nathanael Flavio. Nyangka gak sih di titik sekarang hampir semua orang tahu lagu Perunggu? Agak. Enggak lah. Kayaknya enggak deh. Ya, enggak semua orang tahu Tadi lagu gue Perunggu habis juga. fisioterapi, si terapisnya nanya bandnya apaan mas Perunggu? Gak tahu dia. Iya. Benar, berarti Iya, belum. pernah saya Belum dengerin semuanya. gitu. Mbak gue juga belum, enggak. belum. ART gue juga enggak tahu. Iya. Saya Geledek tahu kata dia. Kalau geledek saya hafal semua lagunya. Gitu. Iya. Geledek saya roadman-nya. Kok jadi Tiba-tiba. visio dia? Cuman apa ya nyangka apa enggak ya. Ya makin banyak yang tahu makin bingung sebenarnya jatuhnya. Iya. Ya, enggak nyangka soalnya dari dulu emang pengennya main bandnya buat diri sendiri, buat bikin seneng diri sendiri bang. Ya, Tahu-tahu rame ya udahlah alhamdulillah. Alhamdulillah lah. mantep. Bijak sekali ya. Adem gitu kayaknya ya. Adem gak ada konflik gitu ya. Dari RRR Rishad. Jelang rilis album kedua, merasa terbebani gak dengan kesuksesan album Memorandum? Bisjat ya. Jelas. Kalau gue aja. Ya mungkin ada lah kepikiran sedikit kayak gitu awal-awal apalagi. Cuman pada akhirnya sebelum kami memulai rekaman album kedua, kami kayak cross check ulang gitu kayak inti awal kami ngeband tuh apa sih sebetulnya. Jadi pada saat itu kan balik lagi, oh ya udah ternyata kami emang pengen ngeband kan cuman pengen seneng gitu, seneng ngebandnya gitu, seneng bikin lagunya. Selama itu udah terdeliver dan kami seneng bikinnya, udah cukup gitu sebetulnya. Ya udah akhirnya kami ingat lagi ke situ, ya udah pas bikin album kedua kita tanamin lagi gitu bahwa paham kita cukup sampai selama kami senang pada saat bikinnya dan puas sama hasilnya itu udah cukup. Setuju. Sempet tuh bang sebenarnya bikin lagu banyak gimana Ul? Iya. Lagu banyak dibikin. Banyak banget. Tapi emang bikinnya panik mood gitu. Anjing harus bikin yang bagus nih gitu Ya kan. bisa ngalahin bagusnya album 1 gitu. Jadi tuh berapa belas lagu lah ada. Tapi nggak ada yang kita pakai sekarang malah gitu. Oke. Waktu itu scrap semua bikin dari awal. Sisa satu. Sisa satu ya. Sisa satu tapi yang masuk ke album 2 ini yang semangatnya ya gitulah. Pokoknya sikat aja lah gitu. Yang penting kita seneng gitu, kita suka gitu. Nah, hasilnya ini. Iya Ya, hasilnya. oke. Bang. Jadi emang yang bohong kalau bilang gak terbebani sebenarnya. Tapi lebih ke heavy-nya lebih ke jadi bahan pikiran aja kayak dulu tuh ada momennya gitu pas mulai bikin lagu lagi tuh kayak anjing ini kayaknya gak lebih bagus dari Memorandum deh gitu. Ya pokoknya makin dipikirin makin butut hasilnya makin jelek. Ya, pas udah ngelupain ya deh tadi dibilang ada mamanya udah yang penting senangnya dulu deh. Lu seneng gak sama lagunya? Ya udah seneng udah gas gitu. Setuju. Tapi katanya begitu katanya kalau berkarya enak. Gitu. Alhamdulillahnya jalan. Next. Dari Danan Tama. Aduh gak ada rencana resign bang kayak Abah Pican. Ya, bicara. Itu kita sering diskusi juga ya sama Sama Pican tuh ya. Pican kita nanya-nanya juga. Karena Pican resign tuh hari H gue dikabarin tuh waktu itu. Oke. Kalau gue bukan Pican tolak ukurnya, Siapa? Kukuh. Kuku Rizal. Enggak. Apa kuku komik. Iya. Oh. Iya. Itu dia juga belum lama cabut dari perusahaan sebelumnya tuh. Akhirnya sekarang fokus total. Kuku Edinburgh juga tuh S2-nya. Tapi Dan pinter semua. Kampusnya di mana? Siapa gua? Iya. Oh, gua Parahyangan Bandung Unpar. Unpar. Di Surya Kencana gak ada ya? Surya Kencana ada tuh kampus legendaris yang alumninya adalah Bill Gates alias Wancoy. ya. betul. Jadi apa jawabannya tadi? Ada rencana resign apa enggak? Belum ya? Gimana ya? Jawab. Jawab dok. Jawab dong. Saat ini masih on discussion aja sih bang. Masih apa ya? Gue cukup yakin satu hal. Apa tuh? Kalian kan gue yakin manggungnya banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue yakin satu hal. Kalian belum bulat banget untuk resign. Gaji gede. Udah.
apapun ceritanya udah nggak apa-apa ya kan pinter apa dedicated. Iya kan. Jujur iya. Nggak Maksudnya apa-apa. cicilan juga masih ada bang gitu maksudnya iya, kalau iya. matematikanya belum masuk aja nih gitu. Ujar alumni Alizar. Kebayang kan tuh? Kebayang bener. Cuma nggak apa-apa sih. Tapi udah, sorry. Sebenarnya itu menurut gue di sisi lain ya bisa jadi salah satu bentuk flexing loh. Karena kalian aja masih punya main job, tapi musiknya sebagus ini. Anjing. Bener gak? Kaget dia. Kan lu bisa begini, coba kita bertiga lebih fokus. Beda nih. Ya itu sih buat gue sih angle berbeda bahwa kalian segitunya sebetulnya. Kalian kalau fokus di sini mungkin double. Ya, Anyway hasilnya tetap oke, alhamdulillah. Amin. Bener-bener. Tapi itu ya udah mulai diskusi sebenarnya. Jadi sebelumnya bener-bener gak dipikirin Samsak. Kalau 2 tahun yang lalu kita gak mikirin. Kalau 2 tahun lalu mikirnya, enggak bakal gini terus, bakal ambil ngantor, ambil main band gitu. Tapi kan umur nambah ya. Iya. Manggung hari Minggu di Pontianak, Seninnya harus kerja, Iya. lari-lari di Cengkareng, di airport, turun-turun dari pesawat kan lumayan ya. Gak bisa begitu mulu kayak tiap minggu walaupun ada istirahatnya. Jadi olahraga tetap gak jaga juga, takut tumbang juga. Jadi udah mulai ada percakapan lah kayak, oke nih misalkan kita mau full time main musik, hal-hal apa aja yang harus kita pastikan kita lakukan gitu. Ya misalkan urusan pendapatan berarti kita harus fokus apanya, termasuk tadi merchandise tuh. Kita bahas. Bener. Ini gimana caranya merchandise dioptimalin biar bisa agak nge-cover bagian pendapatan yang gawe kalau misalkan kita resign gitu. Intinya diskusinya udah ada, tapi urusan kapannya yang ya gua bisa, belum sampai hari ini belum tahu jawabannya lah gitu. Bagian ini dipotong sama HRD lu nih. Oke. Iya lagi. Bentar lagi ya. Lihat ya. Iya juga ya. Lihat loh. Iya, oke. Kita tinggiin lagi. Sudah berani kamu ngomong begini. Gitu. Sudah berani ya untuk pertama kali ya. Saya gak nonton kamu lagi. Bener. Next. Jadfar. 29 kau terus mencari. Itu apa bang? Lirik Dia banyak angka dia. Banyak mainannya angka ya. apa? Number. 33. 29. Ini potongan dari lagu 33 kali. 29 kau terus mencari. Umur. Iya. Iya benar. Umur 29 jadi kayak ya kata-katanya itu. Apa sih sebelum 29? Jalanmu kan sepanjang Jalanmu kau sepanjang niatmu. simpan tegar dalam hati. 29 kau terus 29 mencari. kau terus mencari. Jadi pas umur 29 tuh kan orang kayaknya wah ini menjelang kepala 3 nih. Itu lagi gampang biasanya. Terus lu juga Ya pas nulisnya lagi 29. 29 gitu sih. Ya umur. Jadi ya lagunya kan tentang lagi kusut. Nah itu gue kusutnya tuh 29 tuh. Oke. Dulu mikirin 25 nih quarter life crisis. Kagak 25 mulus-mulus aja. 29 baru dang. Dah. Tamparan sedikit ya. Wah udah bukan sedikit lagi bang. Giles. Alhamdulillah. Tapi Ternyata indah pada waktunya. Ih alhamdulillah. Gila. Next. Dari pelawak legendaris kita. Alhamdulillah. Bang Gomeng. sehat bang Gomeng. Apa tanggapan kalian mengenai sebutan band pulang kantor? Sebetulnya itu Pen-pen aja ya. enggak, justru kami emang nulis itu di bio IG awalnya. Karena dulu kan bingung apa ya nulis apa ya di bio IG. Ya udah akhirnya nulis band rock pulang kantor. Karena emang kami manggung latihan ya beres kantor baru latihan. Kayak gitu aja sih sambil itu aja. Berarti mustahil ya kalau ada job gathering sebuah perusahaan tapi di weekday siang, mustahil ya? Ya kalau Makanya itu angkanya jadi masuk cocok. didiskusiin tuh itu bang. Iya. Sebenarnya. Apakah ada misalkan kita resign. Dapat gak ya panggung-panggung gituan? Kalau misalkan dapat kan lumayan juga ya. Banyak sih. Nah itu dia Banyak ya? makanya. Banyak. Mendingan resign dulu coba. Jangan sih, jangan. Matang-matang, harus matang-matang. Iya, lagi didiskusikan Pasti. lah. Cuman ya tanggapannya, ya itu emang malah kami yang ngeset ya, bukan diset sama orang. Karena emang harfiah dari dulu emang baru bisa main bandnya pas pulang gawe. Begitu. Iya. Menarik. Dari Amdir Fam. Ahmad Irfan M. Iya. Ada nggak lagu kalian yang udah rilis tapi ternyata maknanya berubah seiring jalannya waktu? Bahkan buat kalian juga. Good question. Bagus nih. Bagus. Mantap Irfan. Ada sih buat gue. Kita ada ya? Ada lah. Emang ada.
Ya Kalibata dulu buat siapa, sekarang jadi buat bokap gue. Oh bener. Dulu buat siapa? Ada lah. Beb. Rahasia. Zam. Kaum Hawa gue yakin. Sekarang jadi bokap baru meninggal kemarin, jadi buat bokap sekarang. Wah, turut berduka. Alhamdulillah. Amin. Itu salah Doain. satunya ya. Oke. Next Bill. Johnny_Triono. Pernah nggak Perunggu nulis lagu terlalu personal sampai nggak jadi dirilis? Ada nggak? Terlalu personal. Terlalu Liriknya. deep kayaknya deh. Terlalu personal nggak ada, terlalu jelek ada. Nah, yang aneh-aneh banyak. Yo, yang wah ngindi mampus. Kayak Dream Theater gitu. Benar. Ada. Durasi 18 menit nggak jadi. Nggak ada sih. Kayaknya Nggak ada. Nggak ada. Terakhir Oke. dari Proof Secure. Pertanyaannya buat Bang Maul. Kenapa lu sama kayak Bilal alias suka Liverpool? Bilal, Dokter Tirta. Iya banyak. Desta, Enggok. Kenapa bisa suka Liverpool? Jawaban bercandanya ya karena jago, ya kan? Pasti suka. Bisa, Ya. untuk di fase sekarang iya. Ya. Jawaban seriusnya diracunin abang dulu. Jadi sama gue main Championship Manager dulu. Oke. Dulu Championship Manager tuh Liverpool enak buat jadi klub starting karena gak jago-jago amat, duitnya gak banyak-banyak amat, tapi main mudanya mantap-mantap. Eranya siapa tuh? Stephen Gerrard? Owen, Steve McManaman. Buset 90 Phil akhir tuh. Barnes, ya, terus ya 94-95 lah. CM 94-95. Intinya gue umur berapa tuh masih main CM 94-95 terus keterusan doyan ya. Intinya diracunin abang gue yang bikin ngoncinya ya pas Istanbul 2005 lah Liga Champions itu yang ngalahin AC Milan dari 3-0 jadi 3-3 terus menang udah penalti. Istanbul ya? Istanbul. Di situ kena deh sampai sekarang Liverpool mania. Liverpool. Liverpool mania tuh kayak bukan itu Bukan sih ya? Apa deh yang bener ya? Liverpoolian apa gitu. Iya, benar. Saya bukan Iya. orang Liverpool. Liverpoolian tuh orang Liverpool kan ya kayak Oke. Mangkunian ya benar. Jemaah Liverpool apa sih namanya? Jemaah. Iya. Liverpool. Nah gue kurang. Viking gitu. Bukan. Bandung. Lupa. Jujur Liverpool adalah kotanya di Beatles jujur. Benar, betul. wawasan. Knowledge gue. Benar. Boleh dong. Ada. Iya, you'll never walk alone. Dapat lagi. Kalau Noel Gallagher identik Manchester City. Benar. Iya. Mantap. Benar. Kalau band-band hardcore tuh banyak West Ham. Benar. Coy, gue bantai lu coy. Benar. Musik. Iya. Sponsornya Dr. Martens makanya benar. Benar. Udah berakhir. Pertanyaannya kurang lebih ada 19. Itu termasuk rekor tuh. Oh gitu. Banyak tuh Bill ya. Biasanya 5, 10. 5, 10. Alhamdulillah. Makasih yang nanya Makasih, ya. teman-teman. Itu bahkan kaliannya nggak ngepost karena sedang puasa sosmed. Maaf ya. Oke. Berarti sampai jumpa di tanggal 5 Kita ketemu. di Local Fest di lapangan baseball Sebuah kehormatan untuk bisa sepanggung bersama band terbaik di Indonesia saat ini. Asia Tenggara. Oh Asia Asia Tenggara. Tenggara. Asia Tenggara saat Baik. ini. Calon penyabet sapu bersih AMI Awards. Bener. Iya kan? Dia udah nyiapin speech loh. Iya, yakin gue. Iya. Itu kategori album kontemporer terbaik. Bener. Iya kan ya? Sama pencipta lagu terbaik juga. Pencipta lagu terbaik. Gledek. Gledek. Alias lagunya nggak ada yang semenit. Ya. Ya. Oke. Gue doain apa yang dicita-citakan kalian Amin. berjalan lancar. Amin. Amin. Buat Bang Riko juga. Amin. Sehat-sehat semua. Dan sekali lagi sampai ketemu tanggal 5 Juli. Gue Riko Lubis. Kami dari Perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.